Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 1 akan mempresentasikan tentang keterkaitan perencanaan tenaga kerja dengan sistem informasi manajemen. Dengan kelompok yang bernama saya sendiri, Abdul Rafiq, Muhammad Reza Muslim, Muhammad Ihya Ulumuddin, Rahma Fajriati, dan Cindy Bairawati. Apa itu perencanaan tenaga kerja dan sistem informasi manajemen? Perencanaan tenaga kerja atau manpower planning adalah proses memperkirakan jumlah optimal orang yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu proyek, tugas, atau tujuan dalam waktu tertentu. Sistem informasi manajemen mengacu pada sistem yang menggunakan informasi dalam rangka untuk memastikan pengelolaan usaha. Perencanaan menurut para ahli. George R. Terry, perencanaan adalah pemulihan fakta-fakta dan usaha menghubungkan antara fakta yang satu dengan yang lain. Kemudian membuat perkiraan dalam peramalan tentang keadaan dan rumusan tindakan untuk masa yang akan datang. Menurut Harold Koch dan O'Donnell, perencanaan adalah tugas seorang manajer untuk menentukan pilihan dari berbagai alternatif kebijaksanaan, prosedur, dan program. Dan menurut W.H. Newman, perencanaan adalah suatu pengambilan keputusan pendahuluan mengenai apa yang harus dikerjakan dan merupakan langkah-langkah sebelum kegiatan dilaksanakan. Tenaga kerja menurut para ahli. Yang pertama, Sumitro Joyo Hadikusumo 2007. Menurut Sumitro Jayakusumo, tenaga kerja adalah semua orang yang mau ataupun bersedia dan memiliki kesanggupan untuk bekerja, termasuk mereka yang menganggur meskipun mau dan mampu untuk bekerja, akan tetapi terpaksa menganggur karena tidak adanya kesempatan kerja. Yang kedua, menurut Ritonga dan Yoga Firdaus, pengertian tenaga kerja adalah penduduk yang berada pada rentang usia kerja yang siap melaksanakan pekerjaan. Antara lain, mereka yang telah bekerja, mereka yang sedang mencari kerja, mereka yang sedang menempuh pendidikan atau sekolah, dan juga mereka yang sedang mengurus rumah tangga. Davis pada 1985 halaman 6 dalam batasan yang lebih luas memberikan definisi tentang sistem informasi manajemen yang berbunyi, a management information system is an integrated user machine system for providing information to support operation, management, and decision-making function in an organization. The system utilizes computer hardware and software, manual procedure, models for analysis, planning, control, and decision-making, and a database. Konsep atau bagian penting yang terkandung dalam definisi sistem informasi manajemen dari Davis sebagai berikut. Yang pertama, sistem yang terintegrasi. Yang kedua, sistem manusia, mesin yang berbasis komputer. Yang ketiga, sistem yang menghasilkan dan menyajikan informasi. Yang keempat, sistem yang mendukung fungsi operasi. Yang kelima, sistem yang mendukung fungsi manajemen dan pengambilan keputusan. Yang keenam, sistem yang membutuhkan sebuah database. Dan yang terakhir, sistem yang memanfaatkan berbagai model perencanaan dan keputusan. Apa sih sistem yang terintegrasi? Davis pada 1992, halaman 4, sebuah sistem yang terpadu atau terintegrasi didasarkan pada asumsi bahwa harus ada integrasi antara data dan pengolahan. Ketika integrasi data tersebut dapat dicapai melalui pengolahan database. Kontur pada 1996 halaman 11 mendefinisikan sistem yang terintegrasi sebagai suatu sistem pengolahan data yang terpusat, manakala data tersimpan dalam suatu pusat penyimpanan data dan dapat digunakan oleh beberapa user dalam waktu yang bersamaan. Selanjutnya yaitu sistem manusia mesin yang berbasis komputer atau computer based user system.
Secara konseptual, sistem informasi manajemen dapat saja beroperasi tanpa dukungan komputer. Namun, dengan kekuatan komputer membuat sistem informasi manajemen menjadi lebih fleksibel atau lebih layak. Menghasilkan atau menyajikan informasi. Sehubungan dengan hal di atas, maka yang menjadi tantangan terbesar bagi suatu sistem informasi manajemen yang efektif dan efisien adalah berkaitan dengan kemampuan sistem informasi manajemen. Yang pertama adalah untuk menghasilkan jenis dan jumlah informasi yang benar-benar dibutuhkan oleh organisasi, khususnya oleh level manajemen. Yang kedua, menyampaikan informasi yang memenuhi persyaratan, serta mudah dipahami oleh pimpinan organisasi atau user. Informasi yang baik adalah informasi yang mempunyai persyaratan kualitas, seperti lengkap sesuai kebutuhan, terpercaya, dan up-to-date. Mendukung fungsi operasi. Peran sistem informasi manajemen dalam mendukung fungsi operasi adalah dengan memberikan informasi yang dibutuhkan dalam mengoperasikan organisasi atau perusahaan sehari-hari. Misalnya, informasi yang mendukung pengendalian biaya, informasi yang mendukung pengendalian kualitas menyeluruh atau total quality control, dan informasi yang mendukung peningkatan penjualan. Mendukung fungsi manajemen dan pengambilan keputusan. Peran sistem informasi manajemen dalam mendukung fungsi manajemen adalah dengan menghasilkan informasi yang cepat, akurat, dan tepat. Informasi ini akan digunakan user atau dalam hal ini manajemen dalam mengambil keputusan. Manajemen senantiasa membutuhkan informasi yang up-to-date atau informasi terbaru atau terkini untuk menghasilkan keputusan yang tepat. Informasi tersebut harus secepatnya diperoleh pada saat dibutuhkan dan tentunya harus sesuai dengan kebutuhan user manajemen. Kebutuhan akan sebuah database. Kadir yang mengutip dari pendapat DET 2003 halaman 9 mengartikan database sebagai tempat untuk sekumpulan berkas data terkomputerisasi yang tujuan utamanya adalah untuk memelihara informasi dan membuat informasi tersedia pada saat dibutuhkan. Dengan demikian, penekanan konsep database adalah pada perlunya pengelolaan dan pengorganisasian data untuk kepentingan pemrosesan dan jaminan kualitas data. Pemanfaatan berbagai model perencanaan dan pembuatan keputusan. Data umumnya harus diproses dan disajikan melalui suatu cara atau metode yang hasilnya dapat diarahkan pada keputusan yang akan dibuat. Metode untuk melakukan hal ini adalah metode pengolahan data item yang didasarkan pada sebuah model keputusan. Tujuan dari perencanaan. A. Perencanaan merupakan jalan atau cara untuk mengantisipasi dan merekam perubahan. Yang kedua, perencanaan memberikan pengarahan direction kepada administrator maupun non-administrator. Yang ketiga, perencanaan juga dapat menghindari atau setidak-tidaknya memperkecil tumpang tindih dan pemborosan pelaksanaan aktivitas-aktivitas. Yang keempat, perencanaan menetapkan tujuan-tujuan dan standar-standar yang akan digunakan untuk memudahkan pengawasan. Fungsi perencanaan. A. Menentukan titik tolak dan tujuan bersama. B. Memberikan pedoman, pegangan, dan arah. C. Mencegah pemborosan waktu, tenaga, dan material. D. Mempermudah pengawasan. E. Kemampuan evaluasi yang teratur. F. Sebagai alat koordinasi. Ciri-ciri perencanaan. Pertama, perencanaan wajib dituangkan secara tertulis. Yang kedua, tentukan goal atau tujuan yang ingin dicapai. Yang ketiga, disusun sesuai dengan tugas dan tanggung jawab. Yang keempat, selalu tentukan prioritas. Yang kelima, tentukan review pada list yang sudah kita buat dan pekerjaan yang telah selesai dilakukan. Yang keenam, selalu berikan batas waktu atau deadline.